Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa inal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya, kalamnya kita sampaikan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah sekalian dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, tentunya kita harus meningkatkan pemahaman dan perjalanan rohani kita, sehingga terijabahlah apa yang dinamakan derajat pada diri kita. Kalau perjalanan rohani itu sedikit dan kemampuannya mengetahui tentang kerahasiaan Allah itu sedikit, maka sesungguhnya yang mampu itu adalah akal dan nafsu. Maka untuk itu mari kita perjalankan, jangan hanya dikaji tanpa diperjalankan. Mengetahui kerahasiaan Allah itu tidak seperti kita mengetahui rahasia manusia. Kalau rahasia manusia disimpan dan dirahasiakan, tapi kalau rahasia Allah harus diwujudkan, karena rahasia Allah itu adalah umat, yaitu manusia. Tanpa kita tahu diri dan keumatan kita, kita tidak akan tahu ketuhanan Allah pada diri. Untuk itu marilah kita sama-sama belajar dan memahami. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam pemahaman, dalam perjalanan batin Allah kepada diri dan maujud menjadi sesuatu yang berdiri, menjadi sembahan bagi sekalian alam. Dalam kodrat Rabbil Alamin, tentunya kita harus tahu dengan pasti bagaimana wujud yang ada di asmanya Allah yang bernamakan Allah. Ketersembunyian bukan arti ketakutan dan bersembunyi, tapi kena ketinggian derajat yang harus ditembus oleh rohani iman dan ilmu. Itu yang membuat rahasia itu dirahasiakan. Kalau kita tidak memiliki perjalanan iman bernama tauhid, maka kita tidak akan tahu siapa Tuhan yang ada di dalam nama itu. Menghindarkan kebatilan beribadah tersembahnya sebuah nama, ini adalah kebatilan yang tertinggi. Jangan kita hanya tersembah nama gara-gara kita tidak mau belajar untuk mendapatkan siapa wujud yang ada di dalam itu.
Sebagaimana yang telah pernah disampaikan, bertajalinya 4 asal usul terjadinya alif lam lam ha dari 4 batin Allah. Maka diwujudkanlah 4 batin Allah, yang mana yang batin yang 4 ini pada makom di wadi mani manikam. Kita harus paham dulu apa itu di wadi mani manikam pada kodrat alam. Tidak pada kodrat diri, tetapi pada kodrat alam yang ada pada diri yang berdiri. Untuk mengetahuinya, di wadi manikam ini adalah satu kesatuan zat yang paling suci. Kesucian zat Allah itu ada 4. Di wadi mani manikam ini perjalanan daripada kesucian, perjalanan kesucian Allah pada zat yang 4 yang ditajalikan kepada alam. Pada alam yang dimaksud adalah alam jauhar, yaitu alam diri. Dikatakan alam jauhar bermakna kepada batin yang 4 adalah rahasia kesucian Allah yang ada pada sifat daripada An-Nazir. Sebagaimana kita telah mentajalikan dari awal kita belajar, batin napas tanapas ampas nupus bertajali kepada An-Nazir. Penglihatan, pendengaran, penciuman dan perkataan. Untuk melihat perjalanan itu menuju alam, maka ada dikatakan 4 An-Nazir alam yang ada pada sebuah wujud diri jauhar, yaitu berdirinya 4 batin Allah. Berdirinya 4 batin Allah pada An-Nazir, yaitu 4 kesucian yang disebut kesucian di wadi mani manikam, yang mana bersuci kepada sifat tajalli, yaitu perjalanan kesuciannya Allah, yang mana wadi adalah sifat mawujud yang suci, dan mana madi itu adalah makom yang suci, dan mana yang dikatakan manikam adalah mawujud yang suci. Apa bentuk kesucian yang ada di dalam dan apa nama kesucian itu? Tentunya kita harus mengkaji ke dalam wujud di wadi madi manikam. Kita harus melihat kepada wujudnya. Mana yang dikatakan batin suci atau disebut dengan izzatul khudus, mana batin suci yang mawujud pada alam ini. Yang mawujud pada alam ini kalau di diri kita An-Nazirnya ada 4 sama: penglihatan, pendengaran, perkataan, penciuman. Itu An-Nazir. Tapi kesucian yang ada pada An-Nazir tersebut dikodratkan kepada alam, maka ini akan bertajali kepada 4 yang suci. Di alam ini hanya 4 yang suci, yaitu 4 batin Alkitab. 4 batin Alkitab ini bukan asal usul Alkitab, cuma 4 batin Alkitab yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang akan menjadi sentral wujud daripada iman. An-Nazir ini lebih kuat, dikatakan lebih pantas dengan sebutan iman. Iman melihat, iman merasakan, iman berkata, dan iman mendengar. Ini yang dikatakan iman. Batin dari iman ini, inilah tingkatan-tingkatan yang harus kita tahu, yang harus kita pelajari. Mana batin iman yang 4 itu yang ada dalam An-Nazir kita ini?
yang berwujud kepada kesucian batin kitab. Jadi batin kitab adalah an-nazir kita ini, yang mana disiapkan untuk menetapkan sebuah ketuhanan di dalam diri. Dengan kita melaksanakan sultaniyah, melihat dengan yakin, baru kita tetapkan ketuhanan dalam diri. Mendengar dengan yakin, memandang dengan yakin, merasakan dengan yakin, dan berkata dengan yakin. Ini adalah sifat batin sucinya Allah. Apabila batin itu sudah masuk ke dalam an-nazir kita, maka tidak ada lagi keraguan di dalam menetapkan sebuah keyakinan. Tidak ada lagi keraguan pada pendengaran. Tidak ada lagi keraguan dari pandangan, rasa, dan perkataan. Semua yakin. Itu batin. Apa nama batin itu? Batin yang pertama yang dipecah dari 4 an-nazir zat yang menyembunyikan batin. Leburnya di wadi mani-manikam, mawujudnya 4 batin masuk ke dalam an-nazir dan menjadi kesucian. Tidak mungkin lebih mulia Alkitab daripada diri. Sumber dari segala hayat ini adalah diri, yaitu diri jauhar, bukan diri siapa-siapa. Maka kita lihat yang pertama di wadi mani-manikam, atau mani atau madi juga boleh. Yaitu kita memahami makna yang tersirat di dalam zat yang 4, yaitu izzatul kudusnya. Kesucian dari di wadi manikam adalah batin yang sangat suci. Batin yang dikatakan batin itu adalah kodrat yang sangat suci, 4 kodrat kesucian yang menjadi kesucian 4 Alkitab. Yang pertama dinamakan kesucian sultaniyah. Kesucian sultaniyah ini ada pada pandangan, ada pada pandangan. Dan ini bisa menetapkan suatu keyakinan apabila batin atau kesucian sultaniyah tadi sudah ada di dalam pandangan. Mawujud daripada ini kesucian itu dikitabkan, yang dinamakan Injil, pegangan dari Nasrani, perbuatan manusia kepada Tuhan. An-nazirnya adalah sultaniyah, batin suci dari sebuah kitab. Yang kedua adalah wali, yaitu batin kesuciannya yang bersembunyi di dalam itu, disebut dengan mukodiyah. Mukodiyah ini adalah suatu an-nazir yang sifatnya masuk kepada penciuman, jatuhnya kepada kodrat Taurat. Inilah penetapan suatu keyakinan dengan rasa dan wujud yang ada. Kalau dia belum ada, susah kita untuk menetapkan keyakinan, yaitu rasa, penciuman. Nah, berikutnya ada pada mani
ini diniyah, yaitu berupa penglihatan. Ini wujudnya lebih dekat dikatakan dengan pandangan. Disebut diniyah, makanya sifat kodrat dari pandangan ini adalah sifatnya wujud Al-Quran. Makanya kitabnya adalah Al-Qur'an, membaca dan melihat. Dengan adanya kita mengerti batin-batin suci tersebut, inilah yang akan menjadi ketetapan sebuah keyakinan. Sebelum batin itu ada, seorang itu tidak akan pernah menetapkan keyakinan karena akan lepas, putus sambung dan putus sambung. Tapi kalau ada kodratnya di dalam diri, maka dia akan bisa mengalami ketetapan keyakinan. Ini gunanya iman an-nazir. Yang terakhir manikam. Manikam adalah kodrat batin yang bernama batin sucinya ruhaniyah. Nah, ini ruhaniyah, kita sudah paham bahwasannya dunia ruhaniyah ini adalah perkataan. Perkataan yang dikitabkan kepada Zabur, yang membuat seseorang tidak ragu-ragu berkata tentang kebenaran. Maka inilah yang membuat ketetapan keyakinan pada diri kita. Makanya kalau sebelum batin suci yang 4 itu masuk ke dalam an-nazir, ditajalikan ke dalam an-nazir kita akan mengalami keraguan-raguan. Hebatnya sebuah diri jauhar memiliki batin yang suci yang akan berkolaborasi dengan alam. Kesucian-kesucian yang ada di alam ini akan selalu menyembah kepada wujudnya, yaitu an-nazir yang dikatakan izzatul kudus, yang berasal dari di wadi manikam. Insya Allah dengan kita belajar dan memperjalankan tajalinya, bagaimana menghadirkannya kepada an-nazir kita, sehingga jauhar semakin meningkat, diri jauhar semakin berwibawa, diri jauhar semakin menjadi sepuh dan panutan dari 4 batin suci kepada batin induknya, yaitu napas panapas, ampas dan nufus, yang akan menjadi sembahan bagi batin sultaniyah, muqaddiyah, diniyah dan ruhaniyah. Batin sultaniyah adalah batin yang sifatnya menuju keyakinan sebuah penciuman. Sultaniyah adalah sebuah batin yang timbul melalui keyakinan yang muncul dalam sultaniyah, yaitu penciuman. Rasa lebih kuat dengan rasa, yaitu sultaniyah dalam penciuman atau rasa yang dikitabkan kepada maujud Injil. Begitu juga dengan madi, sebuah muqaddiyah. Muqaddiyah ini adalah pandangan. Pandangan itu beda dengan penglihatan. Nah, pandangan menetapkan suatu pandangan batin, inilah yang dikatakan dengan Taurat maujudnya. Batinnya adalah muqaddiyah, maujudnya adalah wadi. Bagaimana dengan mani tadi? Diniyah itu penglihatan. Penglihatan sifatnya adalah
melihat batin sucinya, kesucian dari batinnya melihat. Itu sifatnya adalah kesucian wujudnya kitab Al-Quran. Makanya Al-Quran. Nah, yang terakhir tadi saya ulangi adalah manikam. Manikam adalah semacam batin yang bernama ruhaniyah, batin Zatil Kudus ruhaniyah. Dan ini adalah sifatnya perkataan yang dikitabkan kepada Zabur. Maka karena ini adalah an-nazir pada sifat dikatakan dengan ashadu, aku bersaksi. Yang bersaksi itu siapa? 4 kodrat tadi, 4 sucian batin tadi, 4 kesucian tadi. Bahwa saat kita bersaksi 4 kesucian itu, ashadu, alif wujudnya Islam, wujudnya Islam.